Pemirsa, sebelum kita lanjutkan dialog dengan Ustadz Taufikur Rahman, terlebih dahulu kita tahu informasi terkini dari Wukuf di Arafah. Ada rekan Irianto Susilo yang saat ini berada di Arafah. Assalamualaikum, Anto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, informasi terkini jelang Wukuf nanti seperti apa? Baik, saya kabarkan dulu jauh posisi saya saat ini berada di seberang Masjid Al-Nafisa. Kita lihat langsung di belakang saya bagaimana jamaah haji dari seluruh negara sudah berkumpul di jumlah jemaah haji pagi ini saya terpantau sejak subuh bahkan mencapai ribuan yang sudah mengikuti sholat subuh berjamaah di Masjid Al-Nafisa ini. Bisa saya juga kabarkan sedikit ya Umi untuk cuaca hari ini di Padang Arafah itu berkisar di antara 32 derajat Celcius, lebih sejuk dari biasanya. Sedangkan semalam saat saya tiba di Padang Arafah suhu berkisar antara 35 derajat Celcius. Sehari sebelumnya ya Umi kalau bisa dikabarkan juga kami sempat memantau wilayah Arafah, suhu saat siang hari saat waktu zuhur itu mencapai di atas 43 derajat Celcius. Sementara itu untuk jumlah jemaah haji ya Umi, jemaah haji Indonesia banyak 200 jemaah haji sudah menempati tenda-tenda di tempat yang berada di Arafah. Kurang lebih seperti itu kondisi terkini di Arafah ya. Baik, Anto, ini wukuf adalah ibadah yang cukup menguras tenaga tentunya. Bagaimana persiapan jamaah nanti mengingat ini di tengah teriknya matahari di sana dan juga cuaca yang panas? Ya, kita kabarkan juga ya Umi untuk jamaah haji Indonesia memang disarankan oleh dan ada yang ada di Padang Arafah dan juga ada rangkaian ramah yang lebih demikian. Baik, terima kasih Irianto Susilo ini mengabarkan langsung dari Arafah. Kita tunggu informasi terkini dari sana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, kita lanjutkan perbincangan nih. Ustadz, Ya. kita tahu bahwa haji ini dilaksanakan dengan rukun haji. Ada beberapa rukun haji, diantaranya adalah wukuf ini ya Ustadz ya. Jadi dicatat sudah secara aturan agama, aturan fikih, arkanul hajj, rukun-rukun haji ada 6. Pertama niat, kemudian wukuf di Padang Arafah, kemudian tawaf ifadah, kemudian sa'i, kemudian tahallul, 6 tertib. Nah ini 6 rukun nih yang nggak boleh ditinggalkan. Walaupun dalam praktek pelaksanaan di lapangan ada 3 cara, ada ifrad, berarti melaksanakan haji dulu, baru umroh, maka bagi yang mengerjakan tidak kena dam. Ada yang namanya tamattu', melaksanakan umroh terlebih dahulu, baru melaksanakan haji, bagi yang melaksanakan terkena dam. Nah ada lagi yang ketiga namanya kiron. Kiron ini bersamaan. Jadi dengan waktu yang mungkin ini kelas-kelas orang yang sibuk, super sibuk. Jadi datang menjelang wukuf gitu. Besok selesai wukuf juga udah siap-siap ini lagi tugas lagi. Jadi betul-betul sepat gabus lele, cepat bagus nggak bertele-tele. Ya enggak apa-apa, yang penting ada aturannya, dia ketahui caranya, ini diperbolehkan. Nah, rata-rata umumnya jamaah haji Indonesia menggunakan cara yang kedua tadi tamattu. Nah, begitu sampai mereka kemarin umroh dulu dan sekarang baru haji bagi yang mengerjakan kena dam. Nah, itu kurang lebih secara aturan fikihnya begitu, Mbak Yom. Baik, tadi kan dikatakan bahwa tertib. Ya. Nah, ketika semua dilaksanakan tapi tidak tertib gitu di akhir, itu nantinya akan seperti apa? Ya, jadi ini kata-kata tertib ini betul-betul rangkaian dari yang pertama hingga nomor 5 harus betul-betul tidak menempatkan yang bukan tempatnya gitu. Udah berarti selesai ini kita dari wukuf di Padang Arafah, kita ini dulu lah sa'i dulu yang kayaknya sepian nih gitu kan, atau mungkin kita tahallul dulu. Nah di saat yang seperti itu tidak sah hajinya. Jadi yang dimaksud tertib rangkaiannya dari yang sudah disusun tentunya merujuk kepada bahasa Al-Quran, diperkuat dengan hadis Nabi dan disempurnakan dengan ijma para ulama.
makanya tambahannya adalah dengan nyebut tertib. Dan ini secara filosofinya sangat luas. Jadi begitu nanti pulang haji, kan kita pengen jadi haji yang mabrur. Betul. Karena kriteria juga ada 3. Ada yang mabrur, ada yang makbul, ada yang mardud. Gitu. Mabrur yang memang begitu pulang dari tanah air, Masya Allah, 5 waktu berjamaah ke masjidnya, makin dia jaga loyalitas sama tetangga untuk berbagi, makin betul-betul terbangun, gitu kan? Ya, jadi begitu pulang dari tanah suci ke tanah air, hubungan vertikal kepada Allah makin cakep, secara horizontal jadi lebih cakep. Itu cirinya mabrur. Jadi nggak bisa kamuflas. Nggak bisa pakai pencitraan. Nggak bisa dikatakan mabrur itu dari luarnya aja. Nggak bisa, casing mah gampang dibeli, berangkat aja ke Tanah Abang, berangkat aja ke Tamrin City, udah beli gamis yang cakep, minyak wangi, yang wangi. Oh nih pulang haji nih mabrur, nggak bisa. Itu casing, ya tetap akan nampak mabrur atau enggaknya di saat nanti praktek begitu pulang ke tanah air. Baik. Nah, tapi ganjarannya haji yang mabrur nggak ada lain balasannya surga Jannatun Naim. Baik, Ustadz, kita kembali ke wukuf. Wukuf ini bisa digambarkan sebagai padang mahsyar, betul seperti itu? Ya, memang betul-betul jadi miniaturnya. Karena kan yang namanya mahsyar itu kumpul dalam satu padang, ya, yang dimana dari zaman Nabi Adam hingga akhir zaman. Itu kalau nanti padang mahsyar. Nah, kemudian kalau wukuf sebagai miniaturnya bisa dikatakan, yuk kita lihat dari segi pakaian. Apapun pangkat dan jabatannya di negeri mereka, mau itu jenderal, mau itu JM, mau itu pimpinan, begitu tanggal 9 Dzulhijjah kita semua mengenakan pakaian yang sama, kain ihram. 2 helai kain ihram. Semua kita lepas. Ada pakaian yang berjahit, jadi nggak sah tuh. Semua lepas, hanya 2 helai kain ihram. Ini gambaran apa yang kita mau sombongkan. Yang pertama, ini gambaran haji yang mabrur. Bisa nggak begitu kita pulang ke tanah air, kain ihram yang kamu pakai itu warna putih. Bisa nggak hati kamu seputih kain ihram itu? Nah, yang kedua, apa yang kamu membanggakan? Ternyata begitu besok pulang juga kamu dibungkus dengan seragam yang istimewa, kain kafan. Memang kamu asal dari tanah, sekarang pun masih menginjak tanah, cepat maupun lambat akan masuk ke dalam lubang tanah. Nah, ini filosofi haji yang kepada para yang sudah berhaji, kepada para Dhuyufur Rahman atau calon-calon Dhuyufur Rahman yang begitu nanti pulang ke tanah air betul-betul harus bisa diaplikasikan. Baik, Ustadz, ada yang mengatakan bahwa kalau berhaji ini kita harus menjaga sikap. Ya. Jangan asal bicara. Betul. Jangan asal berperilaku. Betul. Katanya nanti langsung dibalas di sana, gitu. Saya baca secara dalilnya dulu. Ya, jadi secara aturan Quran di surat kedua, juz kedua ayat 197 Allah memerintahkan begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hajju ashhurun ma'lumat. Faman farada fihinnal hajja fala rafasah wala fusuqa wala jidala fil hajj. Bahkan Allah menyuruh watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Yang artinya, adapun haji beberapa waktu yang telah ditentukan. Jadi dari mulai kemarin Zulqaidah, Zulhijjah, bahkan dari Syawal itu secara waktu ditentukan. Jadi nggak bisa kita hajian, oh saya mau hajian nanti di bulan Rajab aja deh atau di bulan Syawal, nggak bisa. Waktu ditentukan. Kemudian dan di saat kamu melaksanakan ibadah haji fala rafasah. Jangan ngomong sekata-katanya. Es kemong pakai roti. Kalau ngomong hati-hati. Tuh yang Mbak Yom pakai tuh. Dijaga tuh hati. Gamis merah tak berkacamata. Jangan pernah ada marah di antara kita. Nah, ini betul. Wala fala rafasa. Kata-kata kotor. Wala fusuko. Jangan berbuat fasik. Ya, berbuat yang keluar daripada aturan akidah agama. Wala jidal. Jangan terjadi permusuhan. Dengki. Ustadz menyimak dari ayat ini dengan praktek di lapangan banyak loh Mbak Yaumi yang terjadi betul-betul. Betul, ya. Di pengalaman ya. Nah, ini kembali kepada niatnya lagi dari tanah airnya. Niatnya hajinya itu
karena memang pencitraan, apa memang karena Allah, gitu. Jadi penekanan di surat Al-Baqarah ayat 196, atimul hajja wal umrata lillah. Sempurnakan oleh kamu wahai Taufikur Rahman, sempurnakan oleh kamu wahai para calon-calon Dufur Rahman untuk haji dan umrah semata-mata lillah. Jadi niatnya lurusin, jangan karena aku haji nih, karena besok aku akan ikut pilkada. Nah, nanti kan di pamflet ada nama haji, gitu kan? Aku harus haji nih, karena besok nih aku kalau dipanggil kan yang saya hormati Ibu Haja. Ya Rob, jangan. Ya, es batu di dalam gelas terasa nikmat jika dicampur dengan gula. Segala sesuatu yang berhati ikhlas pasti akan berbuah dengan nilai pahala. Itu juga salah satu keutamaan yang akan saya tanyakan nanti. Haji itu adalah mengabulkan doa ya. Nanti kita lanjutkan lagi perbincangan ini usai jeda berikut ini. Pemirsa tetaplah di Wukuf di Arafah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Oji dari Pekalongan. Salam buat warga di Pekalongan, juga keluarga di Kebagusan, Jakarta Selatan. Doakan semoga haji saya tahun ini mabrur. Allahu Akbar. Terima kasih. Waalaikumsalam.